play. Jadi tujuan dari permainan ini adalah menstimulasi bagian otak anak di mana ia mulai mengenal adanya orang lain, adanya anak lain, dan mulai belajar untuk berinteraksi, mengambil data dan informasi mengenai perilaku orang lain, anak lain, memirror atau mengimitasi apa yang dilakukan oleh orang lain, anak lain. Ya, jadi memperkenalkan anak mengenai lingkungan sosialnya, kita sebut dengan social play. Tentunya social play ini membutuhkan anak untuk berada dengan seorang anak yang lain, minimal satu orang anak atau beberapa anak yang lain. Biasanya parents mengadakan play date ya, yang diorganisasi atau direncanakan agar anak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan anak yang lain. Bermain di sekolah itu juga adalah social play, di mana anak belajar untuk berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Dan ini membangun social network in the brain, ya, membangun kemampuan bersosialisasi di dalam perkembangan otak anak. Menerapkan non-directive dan directive approach di dalam menstimulasi social play. Social play adalah ketika kita membiarkan anak untuk berinteraksi dengan teman lainnya agar mereka belajar satu dengan yang lain, bagaimana seharusnya orang berinteraksi. Non-directive adalah membiarkan anaknya berinteraksi dengan orang lain, yang artinya juga siap untuk menerima dan mengambil resiko yang aman dan membiarkan anak bereksplorasi. Ya, kadang-kadang anak berinteraksi dengan teman lainnya bisa saja terjadi konflik, bisa saja terjadi disagreement atau mereka saling tidak sepakat sehingga mungkin mereka rebutan mainan atau mereka bertengkar sejenak, ya, atau mereka bahkan musuhan sejenak, setelah itu mereka baik lagi. Ada baiknya jika orang dewasa tidak mengintervensi terlalu banyak dan biarkan anak bereksplorasi agar mereka menerima input itu ke dalam otaknya dan belajar bagaimana seharusnya berinteraksi dan solving social problem, memecahkan masalah sosial dan masalah hubungan. Directive approach di dalam social play adalah ketika kita men-set situasi di mana anak berinteraksi dengan anak yang lainnya, bisa satu orang atau beberapa anak, tapi di situ ada orang dewasa yang membimbing. Jadi ketika terjadi konflik atau terjadi sesuatu, orang dewasa ini bisa intervensi dan mengajarkan tanpa memihak, ya, mengajarkan bagaimana caranya solving problem, bagaimana caranya berinteraksi, bagaimana caranya minta maaf, bagaimana caranya mengucapkan terima kasih, dan lain-lain. Itu adalah directive social play. Keduanya penting untuk diberikan kepada anak agar mereka memiliki experience atau pengalaman yang